Yang saya hormati calon wakil gubernur nomor urut 1. Seperti yang kita ketahui bahwa APBD kita itu berkisar antara 1,3 triliun sampai 1,6 triliun. Sekarang pertanyaan saya, itu kira-kira apa upaya yang akan dilakukan oleh Bapak? Kiat-kiat apa yang akan dilakukan oleh Bapak untuk bagaimana bisa ada penyerapan anggaran ini sampai kepada 4 kabupaten ini dan dijaga dengan baik sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai juga terjadi kebocoran. Dan juga kalau terjadi kebocoran, mohon diberi penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau setingkat gubernur, saya kira 1,6 triliun itu dana paling terkecil. Dana itu hanya di kabupaten, saya kira. Tapi saya kira setingkat gubernur itu bukan dana 1,6 miliar. Dia harus paling tidak itu 5 sampai 6 triliun untuk membangun Provinsi Papua Selatan. Kenapa? Karena Provinsi Papua Selatan ini adalah daerah pemekaran terbaru dengan sejumlah tantangan. Oleh karena itu kami membutuhkan anggaran yang besar untuk membangun di semua stakeholder. Oleh karena itu saya pikir kalau untuk dana sebesar 1,6 triliun itu bukan level provinsi, itu saya kira mungkin level kabupaten. Saya kira itu seperti Bovendigul atau MAPI. Kalau Merauke mungkin 2, lebih. Saya pikir begitu. Jadi saya pikir untuk dana provinsi itu harus lebih dari itu sehingga di dalam penataan pemerintahan dan di semua stakeholder itu harus dimantapkan melalui dana yang besar. Saya kira demikian. Terima kasih. Dana atau APBD kita itu di Provinsi Papua Selatan itu yang sekarang kita lihat nyata. Namun perlu kita pikirkan kira-kira bagaimana atau upaya-upaya apa, kiat-kiat apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan dana yang sekitar 1,3 sampai 1,6 triliun. Dan itu yang perlu saya tanyakan, kira-kira apa sih terobosan-terobosan Bapak ke depan yang nantinya Bapak lakukan? Kembali kepada persoalan pembangunan di Provinsi Papua Selatan ini adalah daerah baru. Bagaimana kiat Anda untuk membangun Provinsi Papua Selatan? Terima kasih. Sesuai visi kita, yaitu asas aspiratif dan partisipatif. Itu sekiranya yang perlu kita lakukan ke depan, bagaimana ruang komunikasi publik, ruang-ruang informasi publik, itu perlu dibuka duluan. Sehingga kita dalam menyusun sebuah program perencanaan kerja, benar-benar masyarakat dilibatkan. Sehingga semua pembangunan yang nantinya dilaksanakan di setiap kampung maupun distrik ataupun di ibu kota provinsi, benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan masyarakat kita akan libatkan sebagai penyokong utama, sebagai penyangga utama dalam menggerakkan pembangunan di Provinsi Papua Selatan ini. Lebih khusus bagi masyarakat adat, itu yang perlu kita tekankan, bahwa masyarakat adat kita akan melibatkan mereka, bagaimana pembangunan kita akan gerakan ke depan. Sehingga semua sektor pembangunan yang digerakkan baik fisik maupun non fisik benar-benar tepat sasaran dan juga tepat guna. Jangan sampai pembangunan yang dibangun tidak sesuai dengan harapan masyarakat, lain gatal, lain garuknya. Sekian dan terima kasih. Saya pikir untuk membangun Provinsi Papua Selatan ini ibarat masih nol. Masih nol, oleh karena itu tugas dan tanggung jawab seorang gubernur itu betul-betul harus mulai menata dari awal, yaitu mulai dilakukan kajian-kajian, mulai dilakukan rencana tata ruang dan tata wilayah, bekerjasama dengan kabupaten-kabupaten untuk membuat RT RW. Dari situ menjadi panduan untuk pembangunan lebih lanjut. Oleh karena itu saya kira pembangunan di Papua Selatan ini sejak awal kita harus mulai menata betul-betul.
Sampai hari ini kita tidak punya RPJM yang baik, sehingga gubernur pertama itu harus punya RPJM, rencana pembangunan jangka menengah panjang ke depan. Oleh karena itu saya kira penataan awal pemerintahan di awal pemerintahan ini betul-betul bekerja semaksimal mungkin untuk fondasi pembangunan Provinsi Papua Selatan ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Pemikiran sederhana. Kita melihat bahwa ini daerah baru. Jadi pemimpin juga harus punya pemikiran yang visioner. Bagaimana pemimpin itu harus bisa meletakkan dasar yang baik, dasar yang kuat, yaitu yang pertama, manusia. Manusia harus disentuh duluan. Manusia, karena pembangunan fisik, apalah artinya kita membangun sebuah gedung yang mewah, sebuah sarana yang bagus, tapi di dalamnya dihuni oleh manusia yang tidak berkualitas. Kita harapkan bahwa manusia kita akan dudukan sebagai tempat yang pertama. Bagaimana kita tingkatkan sumber daya manusia itu ke depannya. Karena apa? Karena manusia menjadi sosok guru utama, penopang utama dalam pembangunan di berbagai sektor. Sekian dan terima kasih. Bapak terpilih sebagai wakil gubernur, kiat-kiat apa yang harus dilaksanakan di dalam pemerintahan yang baru ini? Saya pikir itu demikian. Baik, terima kasih. Jadi kiat-kiat yang akan kami lakukan dari calon gubernur nomor 3, yang pertama kami harus siapkan sarana prasarana supaya aparatur pemerintah itu bisa bekerja dengan baik. Kita tidak mengeluarkan lagi dana untuk sewa-sewa kantor ini. Itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dengan baik. Dan APBD ini itu untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan salah satu institusi atau SKPD atau OPD itu sendiri. Lantas yang kedua, kita siapkan aparatur dengan baik. Aparatur pemerintah ini, kita siapkan aparatur pemerintah yang bersih. Good government, cleaning government, itu perlu kita tanamkan dengan baik sehingga ada efektivitas, efisiensi, transparansi, sampai dengan pemberantasan korupsi itu sendiri. Itu harus kita lakukan dalam pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Terima kasih. Baik, apa yang disampaikan oleh paslon nomor 3 memang itu salah satu juga dari pelayanan yang harus kita lakukan apabila kita terpilih. Namun yang lebih penting saat ini kita kan belum punya sarana prasarana kantor yang jelas, sehingga itu mungkin jadi satu prioritas untuk bagaimana sesuai dengan anggaran dana APBN yang ada itu mungkin dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak terjadi kesenjangan, sehingga itu yang bisa digunakan oleh aparatur yang saat ini. Kantor ini kan sampai saat ini belum ada kejelasan. Namun apabila dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, pembangunan kantor ini yang lebih utama saya pikir. Karena sarana prasarana ini yang digunakan untuk pelayanan masyarakat dan juga pemerintahan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Saya pikir demikian. Seperti tadi kami sampaikan bahwa sarana prasarana itu paling utama. Karena itu membuka kenyamanan untuk aparatur pemerintah itu bekerja dengan baik. Sehingga penggunaan dana itu sesuai dengan peruntukan. Itu yang maksud saya tadi. Bahwa APBD ini ya, terdiri dari DAU, dari DAK, dari dana otsus. Dan ini betul-betul peruntukannya sangat jelas. Kalau kita pakai menggunakan kepada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Salah satu yang tadi saya sampaikan, sewa gedung itu tidak terlalu penting. Dan itu harus pemerintah bangun gedung itu. Dana APBD itu cukup besar. Seperti itu. Terima kasih. Jadi pemerintahan Provinsi Papua Selatan ini pemerintahan yang baru. Dan untuk membentuk pemerintahan yang baik, ini program apa yang dilakukan oleh calon wakil gubernur dan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apabila kami terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur, program yang kami lakukan adalah yang terutama kita melihat pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat yang lebih penting. Karena apa? Masyarakat saat ini kalau kita lihat dengan kehidupan sehari-harinya itu saja sudah
sangat sulit. Sehingga itu perlu adanya support dana dari apabila kami terpilih, itu support dana untuk kepada masyarakat kita untuk bagaimana bisa berdikari untuk berupaya, berusaha dalam setiap pekerjaan yang dia melakukan. Hal ini juga bisa terkait dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan itu sendiri bisa dapat terjangkau. Artinya kebutuhan-kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi seperti itu. Demikian. Jadi pemberdayaan masyarakat ini terlalu global kita bicara ya. Ya. Coba dipertajam kembali pemberdayaan apa yang dimaksud seperti itu. Karena kita bicara meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan dia bantuan dari pemerintah. Ini kan perlu kita pendampingan. Kita perlu cari dari hasil sampai dengan pemasaran. Sehingga tidak bisa kita biarkan seperti itu. Banyak pembangunan pasar dan pasar-pasar yang dilakukan itu oleh pemerintah itu kan terlantar. Karena mereka tidak berpikir tentang transportasi, tentang pemasaran, sehingga barang-barang itu kan jadi mubazir. Itu maksud saya. Bisa diperjelas lagi, dipertajam lagi tujuan saudara. Terima kasih. Ya, pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini yang kami maksud dalam artian bahwa kita tentu OPD terkait yang membidangi itu bagian dari program mereka supaya pendampingan yang tadi disampaikan, pendampingan terhadap apa yang mereka lakukan. Contohnya UMKM dalam hal ini adalah mungkin pembuatan keripik. Ini kan sudah sangat jelas. Ini UMKM jadi pendampingan dari dinas terkait sehingga apa yang menjadi tujuan daripada keluarga ini bisa tercapai dengan ekonomi yang walaupun hanya sedikit namun itu bisa bermanfaat bagi dia dan itu mungkin bisa juga jadi kebutuhan untuk bagaimana menyalurkan anaknya yang berpendidikan baik dari SD sampai yang tingkat perguruan tinggi karena bagian daripada ekonomi kerakyatan ini adalah bagian yang melekat terhadap masyarakat kita sendiri. Saya sebagai aktivis dan saya juga semua orang Merauke tahu. Sekali-kali saya turun ke jalanan dan saya juga kadang-kadang memfasilitasi masyarakat kecil yang memang suaranya tidak tersampai kepada telinga para pimpinan dan pejabat. Dan oleh sebab itu yang patut saya pertanyakan kepada calon wakil gubernur nomor 2, kira-kira upaya apa, cara-cara apa yang Bapak nanti lakukan sehingga masyarakat itu mudah untuk ketemu pemimpin, khususnya gubernur, wakil gubernur ke depan. Karena masyarakat sekarang bisa ketemu, mudah ketemu dan gampang ketemu itu pada saat pilkada. Tapi setelah pilkada susah banget untuk ketemu. Susah sekali untuk ketemu pemimpin. Jadi kira-kira tips apa yang mau ditawarkan oleh Bapak sehingga masyarakat bisa lebih mudah ketemu pimpinan? Terima kasih. Baik, apabila kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, pelayanan ini kita bisa atur. Pelayanan untuk masyarakat mungkin dibatasi dengan waktu-waktu. Mulai dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang itu mungkin untuk pelayanan pemerintahan. Nanti setelah itu jam 2 masuk sampai dengan jam 5 atau jam 4 pada saat pulang itu mungkin untuk masyarakat. Sehingga waktu ini bisa juga terakomodir oleh masyarakat. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pada saat kita turun lapangan saat ini menyampaikan aspirasi kita ini juga bagian daripada masukan. Sehingga pada saat kami jadi gubernur dan wakil gubernur tetap terbuka untuk masyarakat datang ketemu dengan kami sebagai gubernur atau calon wakil gubernur. Sehingga apa yang menjadi pemikiran-pemikiran mereka ini juga bagian daripada apa yang kita harus menjawab. Walaupun itu mungkin kebutuhan mendesak dan seperti apa bentuknya, kami tetap akan melayani sesuai dengan porsi-porsi kami yang ada pada saat diberi tanggung jawab sebagai gubernur dan wakil gubernur. Saya pikir itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Kami pasangan nomor urut 4 dalam program strategis yang kami sekarang sudah galakan, sudah kami buat dan itu akan dilaksanakan ke depan. Tidak per jam, tidak setiap hari, tapi yang sudah kami atur, sudah kami sepakati bersama untuk ke depan.
pelayanan masyarakat sudah jelas dan akan diumumkan lewat radio, lewat media, bahwa pelayanan masyarakat itu 1 minggu 1 hari dikhususkan untuk masyarakat. Ini komitmen kita dan ini satu langkah strategis yang perlu kita bangun ke depan. Ingat, 1 minggu 1 hari, bahkan harinya juga kita tentukan. Itu hari Jumat dikhususkan untuk masyarakat. Dan itu yang perlu kami pegang dan kami akan lakukan ke depan. Baik, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Imadawa tadi, 1 minggu kita berikan kesempatan. Kalau kita berikan kesempatan 1 minggu, terus kami gubernur dan wakil gubernur kita harus mau bekerja apa. Tetapi kalau kita bagi waktu dari jam sekian sampai jam sekian, itu adalah pelayanan untuk aparatur, dan setelah itu di atas jam itu pelayanan untuk masyarakat kita. Ini pun akan fleksibel sehingga masyarakat pun tidak diabaikan. Mereka punya maksud dan tujuan itu datang untuk ketemu gubernur dan wakil gubernur, itu kita harus melayani dengan baik karena kita ada karena mereka. Seperti itu. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan. Baik, saya pikir Pak Imadawa ini orang adat. Jadi pertanyaan saya, kira-kira apa yang bisa dan dapat penyelesaian tanah adat yang sekarang bermasalah di Ilwayap ini, kira-kira menurut Bapak seperti apa? Demikian waktu. Terima kasih. Ya, seandainya saya orang Ilwayap, pasti hari ini saya bilang saya siap untuk selesaikan itu. Hanya kasihan saya punya peradaban hak ulayat saya bukan berada di situ. Tapi saya kalau jadi wakil gubernur sudah jelas. Yang pertama saya dekati itu adalah pemilik hak ulayat, masyarakat adat setempat. Itu yang perlu didekati duluan. Dan ini juga setelah mereka sudah didekati, perlu kita dekati juga pihak-pihak yang terkait. Mungkin ada izin prinsip yang dikeluarkan, pihak-pihak yang kasih keluar izin prinsip yang mana, kita perlu panggil. Karena kegiatan sudah mulai dilakukan di sana. Kalau kegiatan sudah mulai dilakukan di sana itu berarti sudah legal. Uangnya orang sudah terima. Begitu. Dan izin prinsip juga rupanya sudah ditandatangani. Kan gitu. Jadi pihak-pihak tertentu tetap kita panggil. Untuk kita duduk bersama masyarakat adat. Supaya masalahnya clear dan diselesaikan secara kekeluargaan. Saya pikir itu yang perlu kita lakukan ke depan. Dan masalah-masalah seperti itu jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kita harus segera. Karena itu juga sudah sangat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Baik, saya terima kasih kepada Yang Mulia anggota MRP bersama Ketua Pokja-Pokja yang mana sudah sangat membantu untuk penyelesaian hak ulayat yang ada di Ilwayap ini. Memang itu bagian daripada tugas dari MRP. Ya, saya sangat salut dan apresiatif. Apa yang disampaikan oleh Pak Yoda saya pikir sudah sangat benar. Hanya perlu kembali lagi kita mengkaji kembali. Pendekatan-pendekatan persuasif kepada masyarakat ini perlu kita harus bangun terus. Apalagi menyangkut dengan hak ulayat. Hak ulayat ini sangat sensitif. Bukan hanya di Merauke tetapi dari Sabang sampai Merauke pun sama. Ya, jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Imadawa itu sangat betul. Namun tetap kita harus junjung tinggi untuk bagaimana kita menjalin kerjasama yang baik. Baik itu pemerintah yang sudah melaksanakan aktivitas ini, izin-izin yang sudah dikeluarkan atau amdal yang sudah dikeluarkan. Ini sangat membantu juga untuk demikian saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya sempat sampaikan bahwa yang nanti kita dekati, kita minta keterangan dan kita duduk bersama itu antara masyarakat adat dan pemerintah. Dan di sini juga perlu kita libatkan. Saya pikir ada juga dari panelis ini Ketua Ombudsman. Saya minta terima kasih untuk Papua juga ada pada malam hari ini bersama kita. Pasti kita libatkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tanah di wilayah selatan Papua ini. Dan juga pihak akademisi yang profesional. Itu pasti kita libatkan. Dan kami sebagai pemimpin, kami sebagai pimpinan, kami akan menjadi ibarat gelas kosong. Tidak bisa penuh. Supaya apapun yang nanti dimasukkan oleh pihak-pihak terkait, orang-orang profesional benar-benar bisa ditampung
Dan itu akan menjadi referensi kita untuk kita mengeksekusi sebuah kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, khususnya masyarakat adat. Terima kasih. Kalau kita bicara soal olahraga, kebudayaan di Papua Selatan itu luar biasa. Oleh karena itu saya bertanya kepada teman saya, calon wakil gubernur, bagaimana ketika Anda terpilih menjadi gubernur, apakah kiat apa yang Anda gunakan untuk membangkitkan seni budaya Provinsi Papua Selatan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi khusus untuk kebudayaan ya, kebudayaan ini kan sudah ada di 4 kabupaten. Contoh Kabupaten Mapi, Festival Sejuta Rawa. Nah, ini tinggal dari provinsi harus kembangkan bagaimana Sejuta Rawa itu jadi sebuah momen yang besok bisa mendatangkan pariwisata itu sendiri. Lantas di Asmat tentang ukiran, dan ini sudah sedang berjalan. Bagaimana kita pemerintah provinsi mempromosikan itu ke dunia internasional supaya banyak turis yang datang, patung-patung mereka laku dan juga meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat di Asmat, di Mapi dan juga di Bevendigul seperti itu. Lantas untuk sarana prasarana olahraga ini tadi kami sampaikan bahwa tetap kita akan siapkan gedung olahraga untuk 4 kabupaten sehingga prestasi setiap atlet itu akan kita lihat dari sana untuk bisa maju ke tingkat provinsi, lantas ke tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Demikian, terima kasih. Bahwa di Provinsi wilayah Papua Selatan itu memiliki segudang atlet-atlet maupun kebudayaan. Contoh seperti di Asmat dan Mapi dan Bevendigul. Nah sekarang bagaimana kita membangun rumah adat. Rumah adat itu menjadi tempat bagi suku-suku yang ada di Bevendigul untuk datang dan berekspresi dalam bentuk seni dan budaya. Nah itu yang harus kita provinsi siapkan. Yang kedua, kita harus siapkan lapangan terbang, lapangan sepak bola, lapangan olahraga, fasilitas yang cukup memadai, sehingga atlet-atlet kita itu bisa dilatih, digembleng di situ dan menjadi atlet-atlet terbaik bila perlu atlet nasional bahkan internasional seperti yang kita lihat potensi lempar lembing dan saya kira tidak kalah pentingnya olahraga. Terima kasih. Jadi saya tanggapi kembali tentang rumah budaya. Rumah budaya ini kan banyak corak, banyak suku, ras. Saya kasih contoh untuk Kabupaten Mapi. Mapi itu sendiri rumah orang Yaipu lain, Abiu lain dan ini. Dan ini kita butuhkan biaya yang sangat besar untuk bangun rumah budaya. Kita perlu area yang harus dibebaskan oleh pemerintah dan seterusnya seperti itu. Lantas untuk bidang olahraga, ya olahraga ini itu dari pemerintah provinsi harus mempersiapkan sarana prasarana olahraga itu ke 4 kabupaten dengan biaya yang disiapkan oleh pemerintah provinsi supaya mereka bisa bangun sarana prasarana di 4 kabupaten. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pemerintah Provinsi Papua Selatan ini pemerintahan yang baru. Ke depan, nomor urut 1 untuk membangun pemerintahan yang baik, yang bersih, itu seperti apa yang harus dilakukan. Karena di dalam itu ada efektivitas, efisiensi, termasuk pemberantasan korupsi itu sendiri. Apa giat yang akan dilakukan oleh saudara pada saat menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan? Terima kasih. Saya kira untuk pengelolaan dana APBD maupun APBN itu perlu kita bentuk satu lembaga yang namanya kepala biro atau kepala apa dalam pengelolaan keuangan. Di situ kita melibatkan akuntan-akuntan yang kapabel untuk bisa memanage keluar masuknya uang itu sendiri sehingga tidak ada kebocoran dalam penggunaan anggaran. Itu yang perlu kita waspada, kita perlu tingkatkan dan perlu pengetatan secara ketat. Nah, oleh karena itu saya pikir untuk pengelolaan keuangan yang tepat dan ke depan itu perlu dilakukan manajemen keuangan, pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Sehingga timbul pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk
pemerintahan yang bersih dan juga pemerintahan yang baik, ini perlu ada penata usaha keuangan dan pengelolaan keuangan, dan ini harus ikut betul dengan aturan sehingga aparat kita itu tidak berhadapan dengan aparat penegak hukum, dan perlindungan hukum itu wajib dilakukan oleh pemerintah kepada aparatur kita sehingga apa yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan dan penata usaha itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan. Demikian. Ya, saya pikir apa yang dikatakan oleh saudara paslon nomor 3, pertanyaannya. Ya, pertanyaan itu adalah bahwa pengelolaan keuangan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kalau tidak, kita berhadapan dengan persoalan hukum. Nah, oleh karena itu kita harus tempatkan orang-orang yang kapabel yang mengelola keuangan itu secara baik. Kalau kita menempatkan orang-orang yang bukan ahli dalam bidang itu akan menjadi persoalan ke depan bagi pemerintahan kita nanti. Nah, saya pikir itu yang harus kita perhatikan benar-benar dalam pengelolaan keuangan ke depan. Terima kasih. Jumlah penduduk kita di Papua Selatan ini tidak jelas. Tidak jelas. Oleh karena itu, berapa jumlah penduduk Papua Selatan sebenarnya yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan? Itu yang saya ingin bertanya, kira-kira berapa? Lalu bagaimana mendatakan itu secara baik sehingga data yang diterima didapat itu benar-benar kapabel, benar-benar dari hasil penataan yang baik. Terima kasih. Jumlah penduduk yang di Papua Selatan jumlahnya kurang lebih sekitar 500-an. Kalau kita lihat dari data yang ada, memang masih banyak sebenarnya penduduk kita yang belum terdata dengan baik. Tentunya masih juga ada data yang belum valid, dalam artian bahwa orang yang meninggal pun masih terdata, sehingga itu masih tetap ada di dalam ini. Nah, ini juga salah satu tugas daripada apabila kami terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, ini OPD teknis yang akan kami sampaikan tentunya adalah Dukcapil dan PMK ini untuk menata kembali ke kabupaten-kabupaten untuk pendataan penduduk, terutama penduduk non permanen. Karena penduduk non permanen ini sangat banyak di area-area perusahaan. Karena itu tidak terdata dengan baik. Karena non permanen ini kan penduduk yang tidak memiliki KTP domisili setempat. Sehingga ini perlu juga harus ada pendataan kembali sesuai dengan data yang bisa terakomodir. Yang kedua, pendataan juga orang asli Papua. Ini juga sangat perlu sekali karena sampai dengan saat ini pendataan orang asli Papua ini sudah kita bersyukur bahwa di Dukcapil itu sudah punya menu tersendiri untuk pendataan orang asli Papua. Jadi setelah dia memasukkan data itu sudah bisa tercover dan pindah. Dan ini juga merupakan salah satu respon dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini adalah di Dukcapil. Sehingga bagaimana pembenahan data di 4 kabupaten juga akan lebih baik daripada yang sudah-sudah. Saya pikir itu Pak yang saya bisa jawab. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Seringkali yang terjadi adalah terjadi ketimpangan jumlah penduduk. Sehingga saya pikir dukungan pemerintah terhadap pendataan itu sangat penting. Nah, misalnya dukungan terhadap anggaran, supaya betul-betul para pegawai yang ada di statistik atau di badan pengelola, badan kependudukan itu benar-benar melakukan pendataan yang benar untuk melakukan kira-kira berapa jumlah orang asli Papua dan bukan. Nah, seperti itu. Jadi, dukungan dana terhadap lembaga itu sangat penting. Itu menjadi catatan penting buat kita, karena selama ini saya melihat dari sebuah pengalaman, saya lihat kadang-kala lembaga kependudukan itu kita biarkan. Terima kasih. Baik, pendataan yang saya sampaikan tadi itu adalah juga bagian daripada tugas dari Dukcapil. Provinsi punya tanggung jawab untuk memfasilitasi kabupaten-kabupaten yang ada dinasnya ini untuk bagaimana pelayanan langsung terhadap masyarakat di kampung-kampung. Karena sudah barang tentu
kadangkala masyarakat ini kalau ada yang meninggal juga kan tidak pernah melapor, sehingga data itu masih tetap ada. Apabila respon dari masyarakat ini kepada Dukcapil, tentunya data itu sudah bisa dirubah dan bisa diakomodir dan menjadi data yang valid. Pendataan orang asli Papua itu dulu kami waktu menjabat sebagai Kadis Dukcapil di Bovendigul, kami pernah melakukan pendataan orang asli Papua tahun 2018 dari dana Otsus. Itu kita turun di lapangan di distrik untuk pendataan kembali orang asli Papua, dan alhamdulillah itu bisa apa yang kita laksanakan di kampung itu bisa terakomodir dengan baik. Demikian. Ya. Baik. Pertanyaan saya untuk Pak Yusak, calon gubernur 01, wakil gubernur 01, apa yang bisa Bapak lakukan setelah Bapak jadi gubernur dan wakil gubernur untuk bagaimana membantu pemerintahan yang terkecil di kampung? Saya pikir itu. Demikian. Terima kasih. Pertama adalah kita harus bekerjasama dengan kabupaten. Karena yang punya wilayah itu adalah kabupaten. Nah, kita sama-sama dengan kabupaten, kami sebagai provinsi hanya ikut mendampingi kabupaten, dan kabupatenlah yang punya wilayah yang dapat membentuk yang tadi saya bilang dewan-dewan adat itu dengan kampung-kampung adat. Itu yang mungkin kita dari provinsi bisa lakukan, yaitu tugas dari provinsi adalah melakukan pendampingan terhadap kabupaten untuk membentuk lembaga-lembaga adat yang ada di wilayah kampung, penataan administrasi dan lain sebagainya. Itu adalah tugas bagaimana pemberdayaan kampung dan lain-lain, itu adalah tugas daripada kabupaten, sedangkan tugas dari provinsi adalah melakukan pendampingan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, memang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 itu pembagian urusan memang sangat jelas. Yang mana menjadi urusan provinsi dan yang mana jadi urusan kabupaten. Saya pikir tidak ada salahnya juga bisa kita sisihkan daripada dana Otsus. Dana Otsus ini kan bagian untuk bagaimana pelayanan masyarakat kita yang orang asli Papua di kampung-kampung. Saya pikir itu kita kalau memang dari dana Otsus itu bisa ada bagi hasil untuk ke provinsi dan ke kabupaten, mungkin kita akan maksimalkan seperti itu. Sehingga apa yang menjadi program dan kegiatan dari kampung itu sendiri, bagaimana memberdayakan masyarakatnya di kampung itu dapat bisa terjangkau dengan dana yang didorong dari dana Otsus itu sendiri, sehingga dapat mengembangkan masyarakat yang betul-betul punya hasil yang bisa menikmati di kemudian hari. Saya pikir itu demikian. Memang tugas dan kewenangan dari provinsi dan kabupaten itu sudah jelas. Apa tugas kabupaten dan apa itu tugas provinsi. Jadi tugas provinsi itu bagaimana ikut melakukan kerjasama dengan kabupaten-kabupaten untuk melakukan program-program yang dikerjakan, dituangkan di dalam program-program provinsi maupun kabupaten. Nah, lebih radikal kalau saya mengatakan seorang gubernur itu jangan hanya tinggal di provinsi, dia juga harus ke kampung-kampung dan mendengar langsung aspirasi dari kampung-kampung. Untuk mendengarkan aspirasi dari kampung-kampung, dan setelah mendengarkan dari kampung-kampung, pulang dan gubernur mengambil kebijakan untuk mengundang para bupati untuk mengambil kebijakan-kebijakan khusus berkaitan otonomi khusus tentang orang asli Papua di kampung-kampung. Terima kasih. Terima kasih. Untuk harmonisasi pembangunan kabupaten dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang pemerintah dan kewenangan provinsi dan otonomi daerah. Pertanyaan saya di bidang infrastruktur antara kabupaten, baik Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kemapi dan Asmat, apa program apa yang akan dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 4? Terima kasih. Terima kasih. Pembangunan infrastruktur itu salah satu aspek pembangunan yang sebenarnya adalah pembangunan non fisik. Pembangunan fisiknya salah satunya infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan gedung-gedung. Yang perlu kita perhatikan ke depan, ketika memang Tuhan berkehendak
dan rakyat Provinsi Papua Selatan punya pilihan kepada paket nomor urut 4 Apollo Savanpo dan Pascal Simadawa, maka sudah jelas kita akan memulai pembangunan itu, khususnya untuk infrastruktur. Kita berupaya untuk menghubungkan ruas-ruas jalan antar kabupaten. Itu yang nanti diprioritaskan. Mengapa demikian? Agar komunikasi transportasi itu memang seharusnya berjalan lancar antar kabupaten. Mengapa kita juga harus berusaha dari sisi gedung-gedung, khususnya membenah beberapa hal. Gedung-gedung termasuk gedung-gedung puskesmas, gedung-gedung rumah sakit, dan juga gedung-gedung sekolah. Banyak juga gedung-gedung sekolah dan rumah-rumah guru yang kini tidak tersentuh dengan baik. Aspek pendidikan, guru meninggalkan juga banyak tempat tugas karena memang tidak punya rumah, tidak punya akses yang baik. Maka kita juga akan berupaya maksimal untuk memprioritaskan itu. Dan juga bagi para medis di kampung-kampung lebih khusus. Demikian. Baik, terima kasih. Jadi untuk infrastruktur jalan ya, artinya itu harus diperjelas. Karena ada kewenangan-kewenangan dari pemerintah provinsi yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000, bahwa ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, dan ada jalan yang dibiayai oleh APBN. Nah, di sini yang saya maksud supaya diperjelas. Kalau dari Merauke ke provinsi apa yang dibangun di jalan yang dimaksud yang akan dibangun oleh nomor urut 4, itu maksudnya lebih dipertajam lagi sehingga ada kejelasan untuk kami yang ada di sini dan juga di 4 kabupaten supaya mereka mengetahui dengan jelas program prioritas yang akan dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4. Terima kasih. Hal jalan, pembangunan jalan, ya saya pikir untuk istilah sekarang, pembangunan jalan itu sudah tidak ada jalan provinsi, ruas jalan kabupaten, ada lagi ruas jalan kampung. Saya pikir sekarang kita sama-sama gotong. Kita sama-sama menyukseskan jalan. Tidak ada ruas-ruas jalan ini, jalan provinsi, jalan negara. Saya pikir mungkin coba kita batasi itu dulu. Karena ruas-ruas jalan itu kita harus bagaimana membangun ruas jalan bersama-sama. Kita gotong, kita sama-sama bangun itu. Dan saya pikir kalau ruas jalan provinsi, saya juga dengar-dengar selama ini sudah tidak ada lagi kata-kata itu. Tidak ada lagi aturannya. Kalaupun ada ruas jalan provinsi, ruas jalan kabupaten, ya mungkin ada, tapi rupa-rupanya sudah tidak ada sekarang gitu. Mungkin itu yang perlu saya jelaskan dan saya perlu jawab. Sekian dan terima kasih. Bapak Cawagup nomor urut 3, saya mau beritahu sedikit tentang pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintah yang bisa berbicara sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Artinya ketika berbicara, kenyataan juga harus seperti yang diucapkan. Itu mungkin salah satu asas dari pemerintahan yang baik. Nah, lalu saya juga kembali melihat ada politisi nasional juga mengatakan bahwa pemimpin itu bisa salah, tapi jangan bohong. Begitu. Pertanyaan saya, tanggal 23 paslon nomor 3 mengatakan bahwa akan naikkan itu dari 1,3 menjadi 9 triliun. Kira-kira strategi apa? Dari bidang-bidang apa? Cabang-cabang apa nanti dinaikkan itu? Sekian dan terima kasih. Jadi semua calon gubernur wajib berpikir ke depan. Untuk menaikkan pendapatan banyak yang bisa kita lakukan. Pertama, PAD ini harus diangkat. Lantas DAU ini kan jumlah luas wilayah provinsi, jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri. Lantas yang ketiga, kami gubernur dan wakil gubernur wajib buat proposal, karena kami wakil dari pemerintah pusat, itu memberikan proposal atau ajukan ke kementerian-kementerian sehingga bisa menambah dana APBD kita.
baik terutama dari DAK ya, dana alokasi khusus, dana pembantuan, dana perimbangan keuangan daerah, dan ada sumber-sumber keuangan yang lain yang perlu kita lakukan dengan koordinasi kepada kementerian-kementerian terkait. Kita bicara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perikanan, Kementerian Pertanian, Peternakan, dan seterusnya. Sehingga yang disampaikan oleh calon gubernur dan wakil gubernur nomor 3 bisa kami lakukan dalam pemerintahan kita. Terima kasih. Saya coba kembali simak terkait salah satu pejabat Provinsi Papua Selatan mengatakan bahwa sangat naif. Dana APBD kita 1,3 T bisa dinaikkan dalam tempo 2 atau 3 tahun menjadi 9 triliun. Hal itu bisa terjadi kecuali kita punya aset yang mungkin bisa dijual dan juga mungkin bisa dipinjam. Tapi kalau mau dipinjam juga lewat pinjaman juga agak berat. Nah, pertanyaan saya dan juga saya perlu tanggapi, kira-kira itu mau menaikkan itu strategi apa atau sumber-sumber apa yang perlu dijadikan sebagai sumber utama dan berapa besaran sumber-sumber itu untuk bisa dinaikkan? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara pemerintahan ini ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Salah satunya ya yang PAD. PAD ini kita punya target dan kita harus melampaui target itu menambah pendapatan dalam APBD. Lantas yang tadi saya sampaikan, kita bisa koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga bisa menambah anggaran dalam APBD itu sendiri lewat DAK, contoh seperti itu. Dan ini bukan hal yang mustahil, pasti bisa seperti itu. Kalau kita bisa membangun komunikasi antar pemerintah pusat baik lewat lembaga-lembaga pemerintah di sana, kementerian, lembaga di sana seperti itu. Banyak uang di sana yang cukup banyak. Saya kasih contoh salah satunya tentang program makanan gratis. Kenapa kita pemerintah bisa lakukan itu ke pemerintah pusat lewat demikian. Terima kasih.